Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik semuanya. Saya harap kalian semuanya sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Sebelum saya mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Ezra tidak masuk? Sakit. Nanti kalau sudah 3 hari Ezra tetap tidak masuk, tolong dijenguk ya. Oke, langsung saja. Dibuka buku paketnya halaman 174. Kita akan membahas bab 6, yaitu bab berdebat dengan indah. Nah, di situ sebelumnya saya akan menyampaikan KD yang akan kita tempuh dalam pembelajaran pagi hari ini. Kita akan membahas 3 KD. Yang pertama yaitu menemukan esensi debat, yang kedua yaitu mengkonstruksikan bagian-bagian dalam debat, yang ketiga menganalisis isi debat. Nah, di menemukan esensi debat ada 1 indikator. Yang pertama yaitu merumuskan debat, mengidentifikasi unsur-unsur debat, dan merumuskan tata cara debat. Oke. Di sini sudah ada pertanyaan, ada 10 pertanyaan mengenai berdebat dengan indah. Yang pertama yaitu mengapa teks tersebut tergolong debat dan siapa nama tokoh yang sedang berdebat. Kemudian apa jabatan atau pekerjaan mereka dan sebagainya. Nah, kalian nanti akan saya berikan 1 video, silakan disimak. Terus disiapkan catatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Isi video tersebut adalah video tentang perdebatan visi misi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kembali menyimak bagaimana para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beradu konsep dan komitmen bagi warga Jakarta. Debat kedua Pilkada DKI Jakarta kali ini terselenggara berkat kerjasama KPU DKI Jakarta. Mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Kita lanjutkan pasangan calon nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kalian sudah melihat video yang sudah saya tayangkan tadi. Di situ ada moderator, ada calon-calon gubernur DKI Jakarta. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mengapa teks tersebut tergolong debat? Kenapa? Karena itu terdapat 1 atau lebih untuk mencapai 1 tujuan. Nah, yang kedua, siapa nama tokoh yang sedang berdebat? Siapa nama tokohnya? Basuki Cahayapurnama, Jarod, kemudian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa jabatan atau pekerjaan mereka? Calon gubernur. Kenapa disebut calon gubernur? Karena di situ pada video itu mereka sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Namanya dijawab sebagai calon gubernur. Kalau pada perdebatan atau
kontra atau pro. Nah, untuk yang pertanyaan yang keempat, siapa yang menjadi pimpinan debat? Ya, moderator. Pimpinan debat bisa disebut sebagai moderator. Jadi moderator itu yang memimpin jalannya debat. Mosi yang disampaikan oleh moderator atau masalah yang disampaikan oleh moderator akan menjadi bahan perdebatan antara satu grup dan grup yang lainnya. Dan moderator itu juga memiliki tugas untuk mengkondisikan situasi yang ada di situ. Itu adalah tugas moderator. Yang kelima, hal apa yang tengah diperdebatkan? Apa saja mosi yang ada dalam video tadi? Ada 3 mosi yang disebutkan oleh moderator. Ya, 1, reformasi birokrasi. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah penataan kota. Itu adalah mosi yang menjadi bahan perdebatan antara calon gubernur yang satu dengan yang lainnya. Oke. Video tadi sudah menjawab 5 pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan video lagi untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang enam, siapakah yang menjadi pihak? Apakah versi dan pihak merupakan posisi? Kalau lomba debat sekolah-sekolah biasanya itu hanya ada 2 pihak afirmasi sebagai pihak pendukung dan pihak penentang sebagai oposisi. Dan perlu kalian ketahui bahwa ada satu pihak lagi, yaitu pihak netral. Siapa pihak netral itu? Nanti kita akan membahas tentang siapa pihak netral dan afirmasi ataupun oposisi setelah saya menayangkan video selanjutnya. Oke, silakan disimak video selanjutnya ya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali, dan para pasangan calon kami persilakan untuk duduk menempati tempat duduk yang telah disiapkan sesuai dengan nomor urut. Izinkan kami melanjutkan. Sebelum kita memulai debat, kami akan membacakan tata tertib debat untuk para pasangan calon. Yang pertama, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab. Pendukung lainnya. Kami percaya para pendukung yang hadir adalah pendukung yang bersemangat dan bisa menjaga ketertiban sehingga debat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk para pendukung yang... Gimana? Sudah mendengarkan video yang sudah saya tayangkan tadi? Di situ mereka membahas tentang tata cara berdebat. Lebih tepatnya moderator yang mengungkapkan tata cara berdebat. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa KD dan indikator. Tadi ada KD yang menyebutkan tentang tata cara berdebat. KD nomor berapa? Iya, KD nomor 3, indikator nomor 3 yang menjelaskan tentang tata cara berdebat. Oke, tata cara berdebat yang disampaikan oleh moderator tadi gunanya untuk mengkondisikan atau mengkondisionalkan situasi yang ada di situ. Karena di situ ada tata cara untuk orang yang berdebat dan ada tata cara untuk penonton. Karena penonton di situ sifatnya tidak hanya menonton, tetapi sekaligus menjuri. Jadi penonton di situ sebagai juri. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah ketika saya nanti melakukan debat ada aturan-aturan tertentu? Ya pasti. Ketika kita melakukan debat atau berdebat akan ada aturan-aturan untuk mengkondisionalkan situasi yang ada di situ.
pelayan tidak boleh menyerang secara personal. Jadi ketika si penutur atau lawan afirmasi menyampaikan argumennya, lawannya, oposisi tidak boleh memotong omongan si tim afirmasi tersebut. Nah, siapa yang mengingatkan ketika situasi itu tidak kondusif? Ya, moderator. Moderator bertugas untuk mengkondisionalkan situasi yang ada di situ. Kalau misalkan lawan yang memotong pembicaraan, maka moderatornya akan mengingatkan. Selanjutnya, saya juga selamat menonton dan silakan mencatat apa yang Para hadirin, kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Untuk mempermudah, berikutnya kami akan panggil ketiga pasangan calon ini dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Jakarta adalah sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi rumah yang aman dan nyaman serta mensejahterakan seluruh warganya. Visi saya 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, unggul, dan modern, tetapi tetap humanis dan juga mengakar pada jati diri bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kini kesempatan penyampaian visi misi diberikan untuk paslon 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ketika kita bicara pelayanan publik, saya teringat ketika 2013 kami mengeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP. Orang suka bertanya, kenapa badan pelayanan? Bukannya kan itu maksudnya perizinan terpadu satu pintu. Kayak kan beda. Kalau perizinan itu warga datang kepada kami seolah seperti yang berkuasa memberi izin atau tidak memberi izin. Tapi kalau kita bicara pelayanan, sistem penataan kota yang kami lakukan harus membuat warganya itu tidak memerlukan banyak transportasi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, dengan dasar inilah kami yakin kalau pemimpinnya lurus dengan bersih, transparan, profesional, semua penataan kota akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan paslon 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pak Basuki dan masyarakat Tionghoa Indonesia, izinkan di malam Imlek ini kami mengucapkan Kongsi Facai. Sudah CC, kita bicara realisasi program, rencana 100%, terlaksana 70%. Bicara hasil audit BPK, tidak mencapai wajar tanpa pengecualian. Bicara laporan ombudsman, hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi. Dan skor birokrasi. Di tahun sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100, kemudian menjadi 56. Kami akan mengembalikan menjadi Jakarta yang kepemimpinannya efektif. Terima kasih. 5.046 jabatan. Kami akan memastikan bahwa
mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu diperlukan ukuran-ukuran yang jelas. Salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta. Ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah. Dengan cara seperti itu akan ada kompetensi di antara mereka dan kompetisi di antara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi, sehingga pelayanan yang diterima oleh warga Jakarta betul-betul bebas dari pungli. Ukuran-ukurannya jelas. Berapa misalnya untuk dinas pendidikan bisa menyalurkan KJP tepat pada sasaran. Dinas tata air diukur seberapa banyak, seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. Dinas taman juga seperti itu. Dinas perumahan juga seperti itu. Ukurannya jelas. Kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan birokrasi DKI Jakarta. Terima kasih. Baik. Oke, jadi dari video yang saya tayangkan tadi, apa pendapatmu mengenai video itu? Siapa yang bisa menanggapi tentang video tersebut? Kan di dalam pertanyaan nomor 7, 8, dan 9 disebutkan bahwa pihak yang menunjukkan data informasi atau fakta lain yang mendapatnya, apakah ada pihak yang menunjukkan data tersebut dalam video? Siapa yang bisa menjelaskan pertanyaan nomor 7? Yang mereka lakukan adalah memaparkan visi misinya masing-masing paslon tadi, memaparkan masing-masing visi dan misinya berdasarkan data dan fakta yang ada. Siapa yang memaparkan visi misi berdasarkan data dan fakta yang ada? Baik, Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah calon gubernur DKI Jakarta paslon nomor 2 yang memaparkan visi misinya berdasarkan dengan data ya, mengenai mosi pelayanan publik. Oke, jadi ketika kalian berdebat, maka lebih akurat atau lebih bagusnya kalian mempelajari tentang fakta dan data yang ada di lapangan terlebih dahulu agar argumen kalian tidak mudah diserang oleh lawan. Ketika kalian menjadi tim afirmasi, menjadi tim pendukung atas mosi yang telah disampaikan, maka kalian harus mencari banyak sekali data atau fakta yang ada di lapangan untuk mendukung afirmasi atau argumen kalian agar tidak disalahkan. Itu adalah cara strategi untuk menang dalam sebuah perdebatan. Seseorang yang berdebat seharusnya tidak orang yang pandai. Dia harus mencari banyak membaca banyak dan sudah debat. Jadi tidak ada yang bisa merumuskan debat. Apa pengertian dari debat? Ada yang bisa merumuskan? Ya, debat adalah proses saling bertukar pikiran atau pendapat untuk membahas satu isu berdasarkan fakta dan data. Jadi, debat adalah proses saling bertukar pikiran atau pendapat untuk membahas suatu isu berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi, debat
Mosi adalah masalah yang akan menjadi bahan dalam perdebatan itu yang akan disampaikan oleh moderator. Kemudian ada tim afirmasi. Apa tadi tim afirmasi? Ya, tim afirmasi adalah tim pendukung atau tim pro. Tim afirmasi adalah tim pendukung atau tim pro. Kemudian tim oposisi yaitu lawan kata dari tim pendukung. Tim oposisi adalah tim penentang atau tim kontra. Jadi di dalam debat itu ada yang pro dengan argumen itu dan ada yang tidak setuju atau kontra dengan argumen itu. Ketika satu tim afirmasi, tim pendukung atau tim pro menyetujui atau menyiapkan argumen tersebut, mereka harus siap dengan argumen. Mereka harus bersedia tentunya berdasarkan fakta dan data yang sudah dikumpulkan. Nah, tim netral. Ternyata ada tim netral. Selain tim afirmasi dan oposisi, ternyata ada tim netral. Tim netral itu adalah tim yang tidak mendukung atau tidak mendukung dan tidak menentang argumen itu. Itu adalah tim netral. Biasanya tim netral itu cenderung kepada penonton. Jadi di dalam video tadi penonton itu terlihat lebih analitis, terlihat lebih mendukung antara salah satu dari kemudian penonton dan juri. Penonton dan juri memiliki fungsi bahwasanya mereka menonton dan memberikan nilai atas argumen-argumen itu. Mana yang sekiranya mereka menang dan mereka sukses untuk menyampaikan visi-visi yang ada di video tadi. Kalau video tadi, jurinya adalah pendukungnya sendiri, penontonnya sendiri. Jadi mereka selain mereka melihat, mereka juga menjuri. Kemudian moderator berfungsi sebagai pengatur jalannya acara, kemudian menyampaikan mosi dan mengkondisionalkan acara itu. Kalau semisal penontonnya rame, yang meneriaki juga moderator, seperti yang sudah dilakukan moderator dalam video tadi. Moderator itu langsung sigap dan langsung memberikan peringatan-peringatan tertentu kepada para penonton ataupun kepada para paslon yang telah melanggar aturan yang sudah disampaikan. Kemudian penulis. Siapa yang menjadi penulis? Yang bisa menjadi penulis itu bisa tim netral ataupun tim juri. Jadi mereka menulis dan merangkum apa saja yang telah disampaikan oleh para pendebat, kemudian mengambil kesimpulan, dan kesimpulan itu nanti akan disampaikan oleh moderator pada penghujung acara. Gitu. Ada pertanyaan dari penjelasan yang saya berikan tadi. Jadi kita sudah menjelaskan mengenai KD1 dan indikator yang merumuskan debat dan mengidentifikasi unsur-unsur debat, kemudian merumuskan tata cara debat. Tata cara debat itu biasanya kondisional terkait dengan waktu, kemudian durasi, dan si pendebat itu.
Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya tidak boleh memotong pendapat dari tim lain. Kemudian waktunya, durasi waktu untuk menyampaikan visi misi atau pendapatnya 3 menit atau 2 menit. Itu adalah aturan-aturan dalam debat. Aturan-aturan dalam debat itu kondisional, sesuai dengan kebutuhan debatnya.